Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Berikut Bu Eli kirim penjelasan soal pada pertemuan sebelumnya. Oke, yang pertama, diketahui barisan aritmatika sebagai berikut, ada 5, 8, 11 dan seterusnya. Tentukan nilai suku ke-15. Berarti dicari, ini kan suku pertama, suku kedua, suku ketiga sampai ke-15. Berarti yang dicari itu yang ke-15 itu angkanya itu berapa? Oke, caranya yang pertama kita ketahui A sama dengan 5, B itu suku kedua dikurangi suku pertama, 8 dikurangi 5, 3. Kemudian kita tulis rumusnya. Kalau aritmatika itu rumusnya UN sama dengan A plus N-1 dikali B. Oke, yang ditanyakan tentukan nilai suku ke-15, berarti U15 sama dengan 5, hanya 5 ditambah N-nya 15 dikurangi 1 dikali 3, 3 itu beda. Oke, lanjut, 5 kemudian ditambah 14 dikali 3 sama dengan 5 ditambah 4, 2, yaitu 47. Oke, jadi nilai suku ke-15 adalah 47. Oke, lanjut soal nomor 2. Suatu deret aritmatika 5, 15, 25, 35 dan seterusnya. Berapakah jumlah 10 suku pertama deret aritmatika tersebut? Kalau deret itu rumusnya SN. Oke, yang pertama diketahui A sama dengan 5, B sama dengan U2 dikurangi U1, U2 nya 15 dikurangi 5 sama dengan 10. Oke, SN sama dengan N per 2 dikali 2A plus N-1 dikali B. Oke, berarti tadi yang ditanyakan jumlah 10 suku pertama, berarti S10 sama dengan 10 dibagi 2, 2 dikali 5 ditambah 10 dikurangi 1 dikali 10. Yang dioperasikan yang di dalam kurung dulu. 10 dibagi 2, 5, 2 kali 5 10, 10 dikurangi 1 9, 9 dikali 10 90, 90 ditambah 10 100, berarti 5 dikali 100 500. Jadi jumlah 10 suku pertama deret tersebut adalah 500. Oke, kemudian untuk yang nomor 3. Yang nomor 3 diketahui barisan geometri 3, 6, 12 dan seterusnya. Maka suku ke-7 barisan tersebut. Oke, yang diketahui A sama dengan 3, kemudian karena geometri kita menggunakan rasio. Rasio itu U2 dibagi U1. U2 nya 6 dibagi 3 sama dengan 2. Oke, yang ditanyakan nilai suku ke-7, berarti ini kan suku pertama, kedua, ketiga, berarti yang ditanyakan itu yang ke-7 itu berupa berapa angka. Oke, UN sama dengan A kali R pangkat N-1. Yang ditanyakan suku ke-7, berarti U7 sama dengan 3 dikali 2 pangkat 7 dikurangi 1 sama dengan 3 dikali 2 pangkat 6 sama dengan 3 dikali 64 sama dengan 192. Maka nilai suku ke-7 barisan tersebut adalah 192. Oke, nomor 4. Tentukan jumlah 10 suku pertama dari deret 32, 16, 18 dan seterusnya. Berarti jumlah dari suku pertama sampai suku ke-10 itu ada berapa? Oke, jawab. A sama dengan 32. Geometri kita pakainya R. R-nya itu suku kedua dibagi suku pertama. 16 dibagi 32 sama dengan setengah. Oke, R-nya kurang dari 1, maka kita menggunakan rumus yang
Sn sama dengan A kali 1 min R pangkat N dibagi 1 min R. Itu untuk yang R-nya kurang dari 1. Tadi sama dengan A-nya berapa? 32 dikali 1 dikurangi setengah, R-nya setengah. Yang ditanyakan 10 suku pertama, berarti pangkat 10 dibagi 1 dikurangi setengah. Oke, sama dengan 32 dikali 1 min 2 pangkat 10 itu 1024, berarti 1 min 1 per 1024 per setengah. Oke, kemudian ini bisa ditulis seperti ini, 32 kali 1, maaf satunya itu jadi 1024 per 1024 dikurangi 1 per 2004 per setengah. Oke, terus sama dengan 32 dikali 1024 dikurangi 1 kan 1023 per 1023 per setengah. Jadi setengahnya kita kalikan, jadi 2 kali 32 dikali 1023 per 1024. Ini 32 sama ini bisa dicoret jadi 32 dicoret sama 2 jadi 16. Jadi 1023 per 16 sama dengan 63 15 per 16. Kemudian yang terakhir diberikan sebuah deret geometri 3 6 12. Tentukan jumlah suku 7 suku pertama. Oke, A-nya sama dengan 3. Kemudian R-nya itu suku 2 dikurangi suku pertama, berarti 6 bagi 3 sama dengan 2. R-nya lebih dari 1, berarti kita menggunakan rumus yang kedua, yaitu A R pangkat N dikurangi 1 per R min 1 sama dengan A-nya 3 dikali 2 pangkat 7 min 1 per 2 min 1 sama dengan 2 pangkat 7 itu 128. Kemudian 128 dikurangi 1 127, berarti 3 kali 127 sama dengan 381. Itu tadi berikut video penjelasan soal pada pertemuan sebelumnya. Nanti jika ada yang mau ditanyakan, tinggal ditanyakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam saya Marminata. Oke, pada pertemuan pagi hari ini kita hanya mereview pembelajaran pada sebelum-sebelumnya atau materi pada sebelum-sebelumnya. Jadi silahkan bisa dipahami. Nanti kalau ada yang masih bingung boleh ditanyakan. Oke, yaitu barisan dan deret bilangan aritmatika dan geometri. Oke, yang pertama itu ada pola barisan bilangan. Oke, barisan bilangan itu dapat diartikan sebagai susunan bilangan yang memiliki keteraturan. Iya, kemudian dalam barisan bilangan khusus itu ada pola-polanya sendiri. Yang pertama pola bilangan asli. Bilangan asli itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Kemudian dalam barisan itu bisa kita menggunakan nokta atau titik. Tuh, berarti misalkan 1 berarti menggunakan titik 1, kemudian 2 menggunakan 2 titik atau 2 nokta. Oke, kemudian barisan yang kedua itu ada barisan bilangan ganjil. Bilangan ganjil itu bisa polanya itu menjadi L. Itu maksudnya L itu nokta dalam bentuk L. Bilangan ganjil itu ada 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Oke, yang selanjutnya itu ada bilangan genap. Pola bilangan genap itu dalam kita buat menggunakan nokta
itu bisa berupa persegi panjang. Oke, bilangan genap itu ada 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Setelah pola bilangan genap itu ada pola bilangan segi 3. Oke, pola bilangan segi itu ada 1, kemudian 3, 6, 10 dan seterusnya. Itu pola bilangan segi 3. Oke, kemudian selanjutnya itu ada pola bilangan persegi panjang. Persegi panjang itu ada 2, 6, 12, 10. Kalau kita menggunakan titik atau nokta maka bentuknya seperti ini. Ini membentuk persegi panjang. Jadi panjang, persegi panjang. Kemudian yang selanjutnya ada pola bilangan persegi atau bilangan kuadrat. Pola bilangan persegi itu bisa disebut dengan pola bilangan kuadrat karena angka-angka yang membentuk bilangan persegi itu didapatkan dari pengkuadrakan. Jadi misalkan 1 kuadrat itu kan 1, kemudian 2 kuadrat itu 4. Oke, misalkan kita menggunakan nokta maka 4 itu akan membentuk sebuah persegi dan seterusnya. Oke, kemudian selanjutnya itu ada barisan bilangan Pascal segi 3. Untuk ini diawali dengan angka 1 dan diakhiri dengan angka 1. Oke, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang pola-pola barisan. Oke, kemudian yang selanjutnya itu ada pengertian barisan bilangan. Oke, barisan bilangan itu ada yang misalkan ini ada 1, 3, 5, 7 itu memiliki 4 suku. Kemudian suku yang pertama itu disebut atau biasa kita misalkan itu A atau bisa ditulis dengan U1, U2, U3, U4 atau sampai UN. Ini untuk yang misalkan memiliki 4 suku. Kemudian ini ada yang 5 suku, kemudian tak terhingga dan seterusnya. Oke, setelah itu beberapa contoh aturan bilangan dalam barisan dengan aturan ditambahkan. Oke, yang namanya barisan itu kan yang memiliki keteraturan tetap ya. Oke, tetap, jadi penambahannya tetap. Misalkan ini barisan bertingkat 1, berarti dari suku yang pertama, suku kedua, kemudian 2 ke 3, 3 ke 4 dan seterusnya itu penambahannya itu teratur sama. Ini misalkan 1, 3, 5, 7, 9 itu penambahannya 2, 2 dan seterusnya itu bertingkat 1. Oke, kemudian yang bertingkat 2 itu maksudnya misalkan dari ini ada sebuah barisan 0, 1, 3, 6, 10. Ternyata dari suku yang pertama ke suku yang kedua itu menambah 1, kemudian 1 ke 2 ke 3, 3 ke 4 itu bertambahnya jadi 1, 2, 3 atau bertambah dengan bilangan asli. Tuh, berarti kan belum sama tuh, berarti ini memiliki 2 tingkat. Coba dari 1 ke 2 nambahnya berapa? 1, 2 ke 3, 1. Berarti ini yang namanya barisan bertingkat 2. Oke, yang pertama itu penambahannya dengan bilangan asli, kemudian yang kedua itu penambahannya dengan angka 1. Oke, kemudian untuk barisan bertingkat 3, misalkan ada sebuah barisan 0, 1, 3, 8, 18 dan seterusnya. Kemudian ternyata di sini itu yang pertama itu penambahannya itu 1, yang kedua itu 2, yang ketiga itu 5, 10, 17. Kemudian kita lihat lagi, ini kan nggak sama ya. Coba kita cari lagi penambahan yang
tingkatnya atau di bawahnya itu ternyata 1, 3, 5, 7 itu bilangan ganjil, ternyata masih belum ketemu di antara aturan. Kemudian kita cari lagi di bawah tingkatnya, itu ada 2 ditambah 2 ditambah 2, berarti karena udah sama semua, berarti ini yang dinamakan barisan tingkat 3 atau bertingkat 3. Oke, kemudian barisan dengan aturan dikali. Oke, ada misalkan, jadi tidak semua barisan itu harus penambahan, tapi bisa juga dikalikan, misal dikalikan 2, dikalikan 3, yang penting sama, dikalikannya itu sama. Oke, kemudian yang selanjutnya itu ada barisan dengan aturan dipangkatkan, jadi bisa misalkan 1 pangkat 3, 2 pangkat 3, 3 pangkat 3, jadi semuanya dipangkatkan 3. Dan yang terakhir kemarin kita belum ya, ketinggalan, mohon maaf, ini ada barisan Fibonacci. Barisan Fibonacci itu mulai suku ketiga, setiap suku diperoleh dengan menjumlahkan 2 suku sebelumnya. 2 suku sebelumnya misalkan kan ada 1, 2, berarti ditambah 1 tambah 2, 2. Kemudian untuk menentukan suku yang selanjutnya itu berarti 1, maaf ya, 1 ditambah 2 itu 3. Untuk menentukan suku sebelumnya kan 2 suku sebelumnya, berarti 1 ditambah 2, kemudian 2 ditambah 3 berarti 5, kemudian 5 ditambah 3 berarti 8, dan seterusnya. Oke, setelah itu kita menentukan rumus suku ke N. Untuk mencari rumus suku ke N, maka misalkan diketahui sebuah barisan, kita itu disuruh mencari rumusnya. Rumusnya bagaimana sih dari bilangan yang diketahui? Oke, misal ada suatu barisan 2, 4, 8, 16, dan seterusnya. Berarti U1 itu 2 pangkat 1, kemudian U2 itu 4, 2 pangkat 2, U3 itu sama dengan 8, 2 pangkat 3, kemudian U4 itu sama dengan 16, itu 2 pangkat 4, dan seterusnya. Berarti ternyata barisan ini itu memiliki rumus UN sama dengan 2 pangkat N untuk mencari rumus KN suatu barisan. Oke, baik, setelah itu ada barisan aritmatika dan deret aritmatika. Oke, untuk barisan aritmatika itu kemarin ada aritmatika naik, aritmatika turun. Kalau aritmatika naik itu berarti penambahannya itu atau B-nya itu positif. Sedangkan kalau aritmatika turun itu B-nya itu negatif. Kemudian rumus pada barisan aritmatika, ingat-ingat ya, itu ada UN sama dengan A plus N-1 dikali B. Untuk mencari beda itu UN sama dengan, B sama dengan UN min UN min 1 atau bisa juga U2 min U1 untuk mencari beda. Kemudian untuk mencari rumus suku tengah itu UT sama dengan setengah kali U1 plus U2. Oke, kemudian setelah barisan aritmatika itu ada deret aritmatika. Untuk mencari deret aritmatika itu rumusnya itu Sn sama dengan N per 2 dikali 2A plus N-1 dikali B. Atau misalkan UN nya sudah diketahui, maka kita boleh pakai rumus ini, A plus UN. UN itu kan rumusnya A plus N-1 dikali B, ya kan? Iya, jadi boleh pakai rumus ini, boleh pakai ini, sama saja. Oke, kemudian yang kedua itu ada barisan dan deret geometri. Oke, untuk barisan geometri, kalau aritmatika itu menggunakannya beda, sedangkan kalau geometri itu rasio perkalian. Oke, ini kalau barisan yang pertama contohnya itu rasionya itu dikalikan 2. Oke, cara mencari
suku 2 dibagi suku yang pertama. 2 dibagi 1 itu 2. Oke, kemudian ini contoh barisan yang kedua. Itu cara mencari rasionya itu berarti 54 dibagi 135, itu hasilnya 1/3. Berarti dari suku pertama ke suku kedua itu dikalikan 1/3. Oke, kemudian rumus pada barisan aritmatika. Mohon maaf, ini rumus pada barisan geometri ya. Oke, pada barisan geometri itu rumusnya itu UN sama dengan A kali R pangkat N. Ingat-ingat ini geometri, mohon maaf salah tulis. Lalu ini untuk mencari rumus suku ke N itu A kali R pangkat N min 1. Kemudian untuk mencari rasio itu tadi R sama dengan UN dibagi UN min 1 atau U2 dikurangi U1 itu juga boleh, atau U3 dibagi U2 juga boleh. Kemudian yang ketiga itu ada rumus suku tengah UT, itu rumusnya akar U1 dikali UN. Kemudian ini untuk deret geometri. Untuk deret geometri sendiri itu ada 2 rumus. Kita lihat dari perolehan R-nya atau rasio. Misalkan rasionya kurang dari 1, berarti rumusnya kita pakai yang 1/R pangkat N. Ingat ya. Kemudian kalau untuk R lebih dari 1, maka kita menggunakan rumus R pangkat N min 1, dimana N itu banyak suku, A itu suku pertama atau U1, kemudian R adalah rasio. Turut sedikit review materi pada sebelumnya, silakan tulis. Jika ada yang ingin ditanyakan bisa ditanyakan. Oke, sekian yang dapat Ibu sampaikan.